Shalom, salam bahagia. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam kita adalah Pengejaran Tuhan Tanpa Hentinya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Ini adalah ayat inti pelajaran kita pada malam ini. Pada renungan seiman malam ini kita akan mulai satu seri baru di mana kita akan fokuskan kepada fakta bahwa Tuhan adalah yang pertama mencari kita, bahkan mengejar hati kita masing-masing. Hanya oleh sebab kasih karunia Allah sajalah yang mencari kita, orang yang berdosa ini. Semoga pengejarannya di hati kita membangkitkan kerinduan kepada kita masing-masing untuk mengejarnya juga dalam hati kita, sehingga kita akan dapat mengalami kepenuhan kasih sayangnya yang sangat ajaib itu. Landasan iman kita bukanlah dimaksudkan untuk dibangun di atas perbuatan atau pemahaman kita masing-masing, melainkan di atas pengejaran Tuhan yang tiada hentinya terhadap kita. Sadarlah bahwa kita memiliki hubungan dengan pencipta kita bukan karena kita mencarinya, tetapi karena Ia yang selalu mengejar kita. Setiap elemen kerohanian Kristen yang bekerja dalam hidup kita adalah hasil dari kasih karunia-Nya yang terus-menerus menarik kita semakin dalam kepada kehidupan Yesus yang sudah mati untuk keselamatan kita masing-masing. Iman yang dibangun di atas hal lain adalah selain pengejaran Tuhan, adalah iman yang dibangun di atas kekuatan kita sendiri, yaitu suatu dasar yang tidak pasti dan akan terus-menerus mengalami kegagalan. Ayat inti di atas jelas menunjukkan bagaimana Paulus bersyukur oleh karena karunia roh yang Tuhan berikan kepada umat Kristen. Jika kita membutuhkan pemahaman baru tentang pencarian Tuhan, maka kita perlu berdoa seperti yang dilakukan Paulus, yaitu meminta agar Tuhan mau menerangi mata hati kita. Sungguh yang diperlukan kita adalah membaca kitab suci dan melihat cerita demi cerita tentang bagaimana Tuhan mengejar mereka yang memberontak melawannya. Seluruh kitab Hosea menggambarkan hati Tuhan yang mengejar Israel dalam metafora kehidupan nyata di mana Hosea mengejar Gomar yang berkali-kali meninggalkannya untuk melacurkan dirinya sendiri. Tuhan ada. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah pengejaran Tuhan kepada kita masing-masing. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang telah kita buat, dan tidak ada jarak yang terlalu jauh yang telah kita tempuh yang membuat Allah enggan mengasihi kita. Sejak Anda lahir, Tuhan telah mengejar hati Anda. Kerinduan terbesarnya adalah untuk memiliki hubungan dengan kita. Jangan biarkan pemahaman yang salah tentang siapa Tuhan itu yang menyebabkan hubungan Anda dengannya berdasarkan pekerjaan ataupun usaha Anda. Jangan biarkan dosa dan kegagalan Anda menghalangi Anda untuk lari ke tangan Allah Bapa yang terbuka menyambut Anda. Sebab itu, sambutlah Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.